masih bisa untuk ngejar sampai Belakang ya. iya sama shadow kill-nya ya masih bisa. Kalau connect ke Fanny-nya still cable ke belakang masih bisa sih. Jadi ternyata Fanny yang jadi prioritas untuk burn di sini sementara Faramis diamankan oleh Falcon. Ada Eve, ada Parsha, ada Hayabusa. If Barca ya busa. Atau mau ngambil satu hero marksman yang lagi naik daun untuk saat ini? Kalau- Carry, Carry boleh. Kalau Brody. connect- Brody ya? Brody ya, ada Fanny. Bisa Brody. stopper Bisa juga ya. stop juga, yes. Brody, jadi pilihan yang cukup baik juga untuk Falcon karena sebenarnya mereka nggak perlu ambil Hayabusa sekarang karena Fanny-nya kan sudah diambil sama Burn ya. Dan lapu-lapu ternyata yang akan dipilih menjadi garda terdepan nantinya untuk tim Falcon dengan lapu-lapu. Ya apalagi dengan lapo-lapo Bravest Fighter-nya sih yang Iya menjadi PR untuk tim lawan ya karena dia pasti akan Yap. immune to sisi untuk apapun juga dan bisa ngejar langsung ke belakang. Jadi nggak bakal bisa di stop apapun juga. Dan ini yang sempat aku bahas juga kan dari Burn X-Flash yang sempat nge-respect ke arah macro play. Sekarang ya udah dia udah punya Fanny juga harusnya ya bisa menjadi salah satu jawaban. Dan sekarang Carry Wah, yang lagi bener-bener naik daun banget ya lagi marksman happening ya. ya. Happening banget Lagi lagi. happening. Ini FOMO. Dan juga Yip. Ya itu tadi karena mungkin di tahun-tahun terakhir ya mungkin 3 tahun lah kita anggap ya. Starting buat item-itemnya dari marksman sini Windtalker, Berserker, Scarlet. Sekarang Iya. starter pack-nya nambah satu lagi. Ini starter pack yang kedua. Hmm. Starter pack attack tapi tambah speed di belakangnya. Nambah Attack speed speed. ya. Attack speed ya. ya kan. ASPD. SPD. Oke, tapi apakah Hayabusa yang akan jadi prioritas sebelum memasuki bending phase yang kedua untuk Falcon? Ada link gak sih? Tapi Link untuk Ken ya. Haya bisa, Link bisa juga. Karena Ken ini powerful juga untuk assassinnya. Yes, itu dia link. Hmm? Karena menurutku dengan adanya link dia bisa langsung ke belakang sih. Iya. Jadi menyulitkan karinya lah. Setidaknya Kari nggak bakal terlalu fokus untuk bisa memberikan basic attack-nya dia. Dan Hilda Ben kita tahu Link suka banget ya ditemenin Ditemenin Hilda untuk ya. farming. Kenapa ya Hilda nih? Iya, suka banget main ke rumput tetangga ya. Apalagi ya Hilda yang sekarang itu sakit loh. Iya, dia kena buff juga Kena buff kan. juga bener. Damage-nya Stucknya ya. ya, stucknya makin. Sama-sama eliminasi. Tahu gak sih buat yang bisa counter junglernya mereka? Iya benar banget. Karena bisa aja dari Hilda-nya kalau dia main sama Falcon juga bisa ngerusuh balik kan. Betul? Ke arah Iya. jungler dari Fanny. Sama-sama aja ya. Sama-sama betul. Benar, tapi kita nggak akan ngelihat Hilda tentunya di match kali ini. Sementara Kufra juga langsung diamankan sebagai counter mungkin ke arah seorang Fanny dan juga Kari di sini. Yap, ngincar ke arah backline ini karena Linknya nggak bisa ke belakang sendirian. Digi. Digi. Apakah ada Ini- Atlas? Kayaknya sih aku mencoba Atlas. sama Atlas ini antara band Atlas atau band Ruby sih. Atlas sih. Atlas yang bakal di Atlas. ban. Ruby Band. juga bisa jadi opsi berarti untuk Falcon ya. Itu bisa menjadi salah satu stopper juga untuk Fanny. Atau mereka ban Fredrin. Ben Fred. Tapi Fredin itu kalah kena Kari. Ruby Atlas gak? Nangis Ruby siapapun antara sih. Ruby Atlas sih kalau Kalau aku sukanya Atlas karena bisa tiba-tiba flicker. tiba-tiba Terus flicker. nangkep si Kari. inisiasi Ya inisiasinya kejutan ya. cepat bener. Benar-benar nge-ban ke Bisa arah perfect match juga kan. Atlas bener ya. Bisa Yap. jadi prioritas tentunya untuk Burn di sini dan ngebuat dari Falcon ya mau nggak mau mereka harus ya udah ngambil inisiator lain. Yap. Entah itu Chow yang bisa nge-lock. Cow udah di atau- ban. sorry, entah itu ke arah seorang Ruby tadi yang sudah disebut juga. Tapi tentunya Ruby. Ruby yang jadi prioritas untuk di ban. Mereka nggak takut sama Atlas Mungkin ada Purify ya. Iya. Mungkin ya. Karena maksudnya kalau menurut aku dari Fanny-nya ini bakal susah banget sih ketemu Ruby. Tarik-tarik ya. Tarik-tarik, down run, dia punya big good-nya yang bisa nyicil juga. Bisa open initiate juga kan. At least kalau I'm misalkan offended. Atlas ada Purify lah yang bisa jadi salah satu Oh, tapi Grok. jawaban. Tapi Grok, oke berarti ini sudah confirm Groknya bakal taruh di Rom ya. Iya, karena lapu-lapu akan di posisi XP. Dan sebenarnya mereka mungkin ngebuang Digi karena takut ini dengan adanya sisi yang dimiliki sama Falcon ya. Ya, Dengan dan juga, lapu-lapu di tangan seorang Yellow tim Falcon mungkin bisa di Vilify sama seorang Digi. ya, dan juga Digi di sini bisa buat nemenin marksman-nya sih sebenarnya. Narik sih sebenarnya reverse time ya. Ya, dan juga memberikan kenyamanan kalau misalnya Diginya di pick. Ini memberikan kenyamanan buat Karinya bisa farming Iya. terus-terusan gitu. Di Benar. summon ya ada Iya. atau alarm bomb yang Ditemenin kan terus. cicil di baby Di babysit, lah. di babysit. Babysit, bener. Benar, tapi 2 pick terakhir untuk tim Kambodia kita. Mereka mungkin bisa nge-pick ke arah Benedetta. Oh, tapi ternyata Fedrin di sini bersama dengan Matilda. Jadi mana Matilda ini juga bisa nge-babysit ke arah seorang Kari sih. Hmm? Ya, ini tinggal siapa yang bakal menjadi marksman-nya karena belum terlihat sampai Brody? sekarang. Brody ada, bisa Brody kalau memang mau buat nge-defense, tapi kalau mau lebih oke sebenarnya masih ada Melissa sih. Melissa.
Oke. Ya, ada Melissa. Tapi kalau misalkan untuk nge-stop mungkin Brody ya bisa jadi jawaban. Stoppernya ya. Iya. Kalau enggak ya sekalian lah Moskov. Moskov, Ah. mancap Terus ya. terang Moskov masih bisa, apalagi udah di buff juga. Itu Benar. musuh bebuyutannya Fanny sih. Iya, iya. Ya. Nancep ya di tembok Tancep, ya kan. betul. Nancep sama Harit. Harit Gold Lane. Oh yes. Seingatku pernah dibawakan si Harit Goldland. Jadi inget Clover. Wah. Waduh. Waduh. Waduh, tapi ini cukup menarik ya. Inilah kejutan dari M Series World Yap. Championship. Gak ada yang menduga-duga karena kita nggak tahu mereka benar-benar nyaman gak dengan komposisi hero yang mereka bawakan ya. Dengan Harit mungkin di posisi dari tim Falcon sendiri ini mungkin lebih nyaman untuk pemainnya. Ya, ini main team fight banget sih. Harit, Lapu-Lapu, Faramis. Itu di dalam satu tim untuk Falcon dan akankah bisa membawa kemenangan atau justru Fanny yang kita tahu dengan high mobility bisa mengacak-acak setup yang dilakukan oleh Falcon. Betul. Dan ini dia match yang kelima kita di grup stage hari pertama. Pastinya antara Falcon from Myanmar berhadapan dengan Burn X Flash from Kamboja. Iya, ini cukup menarik tentunya Falcon yang sudah tertinggal 1 poin. Apakah mereka bisa mengejar poin ketertinggalan mereka dan mensecure nanti posisi slot di upper bracket babak knockout? Atau justru Burn yang akan mengubur mimpi itu? Wow, dan ini dia langsung saja di Best of One Series. Kita langsung melihat di mana bala bantuan dari sarang Hesa langsung mencoba mengeksekusi karena purple buff dari sarang Chima ya yang agar begitu cepat juga eksekusinya dan udah langsung mendapatkan satu purple buff tersebut. Meanwhile dari Seven yang udah coba untuk langsung saja mengganggu dari pergerakan jungling seorang Ken. Tapi kali ini Justin dengan satu buah barrier yang sangat amat baik. The Seven terpaksa menggunakan satu buah flickernya untuk mundur daripada dia jadi korban first blood. Ya, sebenarnya juga dengan adanya Fanny di sini membuat dari Ken atau mungkin dari user-user yang lain ini harus mengamankan orange buff-nya terlebih dahulu. Iya benar, karena daripada kecolongan ya nanti ya. Ya benar, tapi dengan penggunaan retribution tadi ya, karena dari Fanny-nya juga sudah menggunakan retri, dia bisa sebenarnya untuk kontes di arah purple. Karena untuk sementara waktu Ken belum punya purple buff sama sekali. Oke. Dan Naomi di sini yang bakal coba, harusnya dia bisa main rusuh sih. Karena Glock sekarang juga cukup ngeselin ya dengan adanya satu buah power Barrier ya? nature itu. Yes. Tadi dia ngambil barrier duluan loh. Iya. Ya, jadi untuk benar-benar nahan sebenarnya tadi nahan dari jalannya minion juga kan. Ditahan biar nggak dapetin level dengan cukup mudah dari Burn sendiri. Tapi Wah, dari bagus Chima, banget. itu Naomi refleksnya bagus banget ya. Untuk nahan pergerakan dari Chima, tapi kali ini dari Ken-nya udah coba untuk dirusuh begitu saja. Nggak. Dan ternyata masih bisa diamankan oleh Ken. Purple buff yang sangat amat baik berhasil diamankan oleh seorang Ken di sini. Benar. Ini jawaban juga ya, Naomi langsung ngambil barrier dan 2 kali momentum di menit pertama aja itu luar biasa. Pertama dia memaksakan di Seven ngeluarin flickernya. Betul. Dan yang kedua tadi pergerakan dari Chimanya agak sedikit terhambat, tapi ini dia Turtle Camp by UBS Gold yang sudah muncul ditarik ke area milik dari teman-teman Falcon, tapi Naomi one last hit masih bisa mundur dan selamat tanpa adanya poin pick off untuk saat ini. Ya, sementara Falcon akan fokus terhadap Turtle ini kok. Nah ini sementara masih aman banget. Dan Turtle Slain by UBS Gold. Dimana memang dari kedua tim ini bermain dengan cukup berhati-hati ya dari match kita sekarang. Yes. Tapi ini hati-hatinya juga lumayan agresif ya. Sementara Chima kali ini bakal coba dipukul mundur dengan keberadaan Justin dan juga Ken. Kelihatan banget ini Chima ya bener-bener pengen fokus ngerusuh ke arah objektif yang dimiliki sama Ken. Kalau bisa ditahan dari segi levelnya atau mungkin bisa nyolong sampai ke area purple dan bahkan orange buff-nya, ini mungkin bakal bagus team fight-nya nanti untuk Burn X Flash. Karena dari Ken-nya bakal main agak lebih sedikit pasif tanpa dengan adanya buff yang dia punya. Tapi sejauh ini pasif agresif ya. Walaupun kelihatannya kayak santai-santai, tapi tiba-tiba ada kerusuhan, maju dikit-dikit. Dan ini pun yang harus dihadapi oleh Naomi, cicilan demi cicilan dari sebelumnya. Membuat Naomi harus mundur. Ada satu buah kontes juga di area Little Wonder. Tapi kayaknya bakal dipaksakan untuk mundur saja terlebih dahulu. Meanwhile sekarang dari Amir ATM di arah bottom lane harus berhadapan dengan Yellow Flash yang memiliki damage besar juga ya. Iya. Ini sabar banget sih dari kedua belah tim. Di 3 menit pertama kita belum ada first blood. Mungkin menunggu nanti turtle keduanya. Sementara dari Ken sendiri bener-bener di cover habis-habisan oleh Naomi dan juga Yellow Flash.
melihat juga mungkin harus ada sedikit pergerakan yang cukup mungkin bisa dibilang aktif ya dari Falcon sendiri karena kan posisinya mereka bawa Grok kan. Mereka kalau misalnya Groknya terlalu offside, gak ada yang nge-cover, dia bisa ditumbangin karena kita tahu dia nggak punya magical defense juga sekarang. Jadi kalau ketemu sama typical Cat atau D7 ini bakal bahaya banget. Tapi kali ini Naomi bakal coba ditahan terlebih dahulu, satu buah Remote Manipulation dibuka begitu saja terkena immobilize dari seorang Justin, tapi Ken ke area belakang. D7 akan menjadi first blood by Phoenix kali ini. Sementara dua pemain tumbang ternyata dari Burn. Padahal mereka yang sempat ngebuka terlebih dahulu. Ya, menurut ini bagus bangetnya ada tahan dulu karena bagian midnya memang Faramisnya yang harus terculik, dia sendirian. Tapi balik lagi sih, Naomi memang yang dari early game ini nemenin dulu. Buat Ken-nya bisa dapetin satu item tadi. Windtalker baru ditinggal sama dia. Tapi sepertinya masih berlanjut tim fight-nya di area atas. Zip bakal coba dipukul mundur. Keberadaan dari Cima yang menurut aku sekarang cukup penting nih tim fight-nya untuk Burn sendiri. Karena kalau nggak ada Cima ini nggak akan ada yang bisa memberikan damage tambahan. Sementara Yellow Flash sudah mulai buka. Tapi satu buset Eagle Connect dari seorang D7 dan Turtle Slain. Bayu Base Gold ini berhasil diamankan oleh Falcon. Masih mau lebih Naomi Wall Charge ke area belakang D7 tumbang kali ini. Satu buset pesawat blade dari seorang Ken. Kali ini Naomi akan tumbang di tangan. I'm your ATM sebenarnya mau lebih dari Heza cukup free. Di area belakang Justin ditahan dengan satu buah Remote Manipulation yang sangat amat baik. Dan juga tahun yang connect dari I'm Your ATM. Pertukaran 2 untuk 3 harusnya. 4 tadi ya hilang dari Falcon dan ini dari tadi jual beli serangan sih. Burn tadi sempat unggul, dibalikin lagi oleh Falcon dan sekarang Burn balik unggul. Tapi kita intip dari emblemnya nih Om Wawa. Yes, dari emblemnya mungkin Hyendra yang dipakai ya oleh Cima. Berarti bahwa dia akan bermain agresif dan sayangnya dari early. Belum sempat untuk mendapatkan target. Tapi waktu ada team fight yang dilakukan itu tadi manis banget. Karena menurutku Karinya tadi yang hampir tumbang, dia masuk ke dalam rumput dan di follow up adanya Cima. Langsung membuahkan hasil juga dengan tumbangnya Ken. Wow, keren banget sih. Tapi kita bisa intip juga nih dari itemnya Om. Nah ini dia dari Windtalker yang memang sudah diselesaikan sehingga membuat Naomi langsung bisa bergerak dulu ya. Jadi memang satu item terlebih dahulu untuk Link. Sedangkan bagi Fanny-nya dengan adanya Heptasis ini mengincar untuk adanya burst damage yang sangat-sangat cepat dari early game. Dan Ice Queen One di sini sudah selesai juga oleh si Ken. Iya. Nah ini penting banget sih. Jika ada Ice Queen One berarti bahwa gak boleh ada pergerakan yang berlebih dari tim Falcon. Tapi tahan dulu, lihat dari D7 dia masuk circlingnya Naomi tumbang. Ken mulai datang untuk follow up kali ini. Defensornya connect tapi Tempest of Blade dibuka. Heza udah tumbang terlebih dahulu. Namun ternyata Remote Manipulation agak sedikit terlambat dari Cat. Bakal coba di follow up dengan cukup cepat oleh seorang D7. I'm Your ATM mulai datang untuk mengcover pemain-pemain dari Burn. Namun agak sedikit terlambat tapi Cima datang dengan satu buah Cutthroat. Namun digocek-gocek sama seorang Zip dan tidak ada yang tumbang dari Falcon Aul. Ini sama-sama kuat sih tim fight-nya ya. Dari Falcon udah pasti dengan Cloud Altar yang sekarang areanya nggak terlalu besar, mereka dipaksakan untuk rapat. Sedangkan di saat mereka stick together, ini ada Remote Manipulation yang pastinya damage per second dan juga efek slow-nya kena banget. Dan bahkan di arah atas pun sekarang cicilan ke arah Altar Turret udah mulai ditabung oleh Zip X. Ya dan mereka bakal masih punya efek sisi lagi kan. Mereka masih punya Zaman Force yang bisa memberikan efek slow untuk Kari. Jadi harus berhati-hati banget untuk membeli tempat ketika melakukan team fight dari tim Burn. Jadi sama-sama oke lah, mungkin keunggulannya ada reload manipulation, tapi di dalam reload manipulation nanti bakal ada Zaman Force juga. Iya, tapi ini yang serem ya sebenarnya Cima yang tiba-tiba bisa datang kapanpun sih. Cepat ya mobilitasnya ya. Karena fokusnya Falcon mungkin mereka mau tumbangin Hezanya. Mereka nggak tahu kapan Cima datang, tapi kali ini Wall Charge mulai dibuka begitu saja. Turtle Slain Bayu Base Gold kan diamankan oleh Falcon. Tempest of Blade mulai dibuka, Immortem tumbang Hez tapi Heza. Di area backline-nya berhasil untuk numbangin Zip. Naomi tumbang di area depan, tapi Justin bakal coba dikejar. Lihat, bakal coba ditangkap, dibantu oleh seorang D7. Dan bahkan Justin pun hilang begitu saja. Yellow Flash apakah akan menjadi korban yang keempat kali ini. Dan itu dia tumbang 4 pemain dari Falcon setelah mereka berhasil untuk dapetin turtle-nya. Void Blast ya, ini benar-benar memiliki damage besar juga dan langsung saja hilang tadi mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Dan kalian juga bisa mendapatkan skin gratis setiap kalian pembelian limited edition UBS Gold X M4 World Collection. Tapi hati-hati di area bawah kali ini Heza. Dia sekarang udah harus jadi prioritas buat Falcon sih menurut aku. Dia free banget tadi bisa ke arah belakang, Phantom Step, nyamperin ke arah seorang Zip. Habis itu dibantu sama guiding winnya D7. Yes, dan sebenarnya ini yang memang harus bisa dimaksimalkan oleh Born ya. Karena semakin late game pasti kita tahu power dari Fanny juga akan menurun. Sedangkan Link ini sangat prima untuk late game. Sakit banget. Itu set langsung ngebuka 1 buah ke altar untuk menyelamatin dirinya sendiri, Aul. Yes, dan dipaksakan banget untuk ke altar keluar dan kita bakal lihat instant replaynya. Di mana ini fight-nya gede banget, Om. Ya, ini tim fight yang memang cukup gede tapi
Kalau kita lihat memang dari zaman Force yang berada di area luar dari real world manipulation membuat tiketnya yang nggak bisa disentuh sama sekali pada akhirnya. Dan memang ada altar yang sempat untuk dibuka tapi tidak bisa menahan dengan begitu banyak burst damage dari Timber. Wow, tapi kayaknya Falcon kali ini udah mulai marah. Lihat bakal coba dikejar pemain-pemain dari Burn dan bahkan satu bubble charge dari seorang Naomi. Menghentikan pergerakan di sana tapi Yellow Flash-nya di area belakang. Tumbang di tangan seorang Cima dan kali ini dari Naomi harus mundur terlebih dahulu. Udah nggak punya flicker buat mundur dan D7 bakal coba dipuk oleh seorang Zip hanya demi menyelamatkan hidup dari seorang Naomi. Wow, dan Lord by UBS Gold sekarang juga udah spawn di menit kita yang ke-8 menuju 9. Ini tidak terlihat dominasi yang terlalu bagaimana, terlihat cutthroat-nya connect kepada seorang Naomi. Kali dipaksa untuk mundur saja, Steel Cable coba untuk mengejar tapi perangan terbagi menjadi 2 di mana Ken dikejar dengan ada pergerakan dari Amir ATM dan juga Hesa. Lebih memilih untuk berfokus terhadap Lord yang pertama. Eksekusi yang begitu cepat juga dengan bala bantuan dari Hesa dengan attack speed yang cukup besar. Tapi nampaknya akan ada kontes. Tapi Cima kali ini berhasil untuk mendapatkan Lord Lane by UBS. Sementara kena down dari seorang Yellow Flash-nya dan nggak bisa kemana-mana. Siket bakal tumbang tapi Hesa menahan damage begitu perih dan masih bisa selamat dari seorang Hesa. Dan Amir ATM kali ini ternyata Ken berhasil untuk mengejar ke area backline dan kali ini Tempest of Blade yang dibuka ke arah serang di Seven kali ini. Setidaknya untuk menahan pemain-pemain dari Burn. Tapi Cima masih mau lebih kali ini Ken. Bakal coba balik lagi dan Cima masih bisa mundur ternyata. Enggak, ternyata masih bisa diamankan oleh seorang Justin. Dan pemain-pemain dari tim Falcon, meskipun mereka kehilangan Lord-nya tadi, tapi mereka harus bisa menangin team fight-nya. Ini gak worth it sih kalau menurut aku. Ini langsung membuat gold swing-nya sekarang bergerak ke angka 1400. Dimana yang tadi cuman sedikit-sedikit aja dari gap-nya. Dan membuat dari gold dari Falcon pastinya makin banyak lagi untuk membeli Infinix Note 12 2023. Unlock your multiverse. Cakep banget tuh. Dan kayak kenal ya tuh brand ambassador. Wah, tidak asing amat ya. Rachel Florencia. Rachel Rada namanya. Chia ya. Ya tapi balik lagi memang untuk Falconnya ya karena ini menginjak level yang cukup besar untuk Ken sendiri. Dari tadi dia farming, dia jarang untuk melakukan ikut teamfight. Tapi sekalinya juga dia ikut teamfight, dia itu selalu bisa mendapatkan poin kill yang cukup banyak. Berbanding terbalik mungkin Cima yang harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan poin kill dia. Dan levelnya tertinggal jauh sekarang. Iya. Ya tapi cukup mengerikan sih karena presence-nya Cima nih nggak ketebakan. Dia bisa tiba-tiba datang pakai steel cable, nge-cutthroat posisi pemain yang udah low banget kan. Sementara Ken ini posisinya kayak lebih nge-cover pemain-pemain dari Falcon juga. Lebih ke arah eksekutor sih dari Ken sendiri. Dan ini kedua tim bener-bener gak ada yang mau ngalah. Team fight dibalas team fight dari kedua belah tim. Sengit banget ya. Sengit banget dan sekarang Falcon pun terlihat banget mereka tuh susah payah untuk numbangin dari damage dealer-nya Burn sendiri. Entah itu Cima ataupun Hesa. Tapi di Seven kali ini tertarik sedikit terkena taun juga dari kedua pemain Falcon. Tapi mulai dibuka zaman force-nya ke arah seorang MRTM. Satu body one manipulation dari seorang Siket kali ini mencoba untuk menahan pergerakan dari Falcon. Sementara kalau Altar udah mulai dibuka bakal coba dipaksa ke team fight-nya oleh Burn karena udah nggak ada satu buah research Altar yang bisa ngebuat Falcon ini punya team fight yang lebih jangka panjang gitu loh. Iya, kayak mungkin mereka milih riset dulu mau pesan GrabFood dulu kali Boleh, ya. boleh. Diskon 90% nih kapan Boleh, lagi? cakep. Langsung gunain promonya grb.to/m4 atau langsung aja scan QR code yang ada di sebelah ZipX nih ya sekarang. Iya, lumayan kan diskon 90%. Lumayan banget loh. Buat teman-teman ya, nemenin kalian lagi nobar mungkin watch party. Iya, memulai tahun yang baru dengan diskon-diskon yang luar biasa. Yang pasti juga ini enak banget pastinya. Bikin perut kenyang karena pusreng pun senang. Asik. Cakep. Ketahuan siapa yang sering pesan makan ya? Iya benar. Oke, tapi kali ini kita back to the game. Falcon mereka udah mulai perlahan tapi pasti ya. Ini mulai ngambil momentum demi momentum. Kayak mereka mungkin oke kalah dari segi objektif load-nya kayak tadi load pertama. Tapi mereka dapetin 3 turtle mereka. Jadi dari segi laning phase-nya ini sebenarnya masih bisa dipegang. Masih bisa dikendalikan sama Falcon sendiri. Sembari mereka nunggu nih pemain-pemain dari Timber yang udah mulai terlihat dari area rivernya. Dan di area bawah Cima dan juga Ken. Ini duel antara kedua jungler ya. Masih tidak berakhir. Tapi dengan posisi Ken yang tentunya mau clear dulu area bawahnya biar ngedistract lah pemain-pemain Burn ini untuk biar nggak terlalu fokus untuk dapetin Lord keduanya. Iya. Lordnya terreset juga dan sekarang bahkan kali ini ada satu Bravest Fighter, Wild Charge Connect dan bahkan ini langsung jadi flicker menyegar belakang Tempest of Blade terbuka.
Bahkan belum ada yang dikembangkan sama sekali. Dan bahkan Zip kali ini mulai datang dengan satu buah kelihatan yang dibuka juga oleh seorang Justin. Dia mencoba untuk mengincar ke arah backline-nya. Dan bahkan Cima agak datang sedikit terlambat. Namun pergerakan dari Ken yang ini cukup berbahaya juga. Sekarang Ken di posisi mungkin menit ke-13. Dia lebih pede dengan item yang dia punya. Cima mulai datang kali ini set steel cable-nya connect. Dan Gak ada bahkan purple buff. Gak dapat purple buff. Karena berhasil diamankan oleh Falcon. Sementara Zip kali ini mencoba untuk bertahan satu buah single connect. Namun ternyata di Seven yang menjadi target. Tapi ternyata Hesa buah kali ini terkena satu buah River Fighter. Dan bahkan kali ini dari Ken mencoba untuk menahan pemain-pemain tersisa dari Burn. Dua pemain hilang ditukar dengan Naomi kali ini. Sementara Lordnya sudah berhasil untuk diamankan oleh Falcon tadi. Apalagi Cimanya nggak dapat purple buff, ini ruang geraknya makin terbatas lagi. Lord yang udah didapetin sama Falcon ini bakal menjadi ancaman besar untuk Burn Express. Menurut aku agak sedikit maksa ya kalau tadi. Dengan item-item yang udah selesai juga pastinya. Harisnya tadi ada Holy Crystal sudah punya, Divine Glaive juga bahkan sudah punya. Jadi zaman Forge ini akan memberikan efek slow yang luar biasa sembari memberikan damage yang besar juga dari Zipex. Betul, tapi Lord yang masih bisa ditahan sama Burn Extreme Flash kali ini di area midnya. Masih Lord yang kedua, namun setidaknya Falcon di menit ke-14 kali ini udah kelihatan hero power dari masing-masing pemainnya. Dan mungkin nggak bawa Marksman juga bukan jadi masalah ya untuk Falcon untuk saat ini. Iya, lihat Zipnya membuka dengan zaman Force lagi dan lagi. Justin Belkau coba untuk menarik satu pemain, namun ternyata tidak mau terlalu overextend. Naomi masuk dengan wild charge. Cima kali ini terjebak di area depan. Ken-nya masuk ke area belakang dengan Evian Sword. Tapi Yellow Flash masih bisa bertahan kalau Altar dibuka begitu saja. Namun Yellow Flash terlalu overextend kali ini. Tapi ternyata Cima mengambil resiko. Zaman Force dibuka. Lagi. Satu buah barrier yang baik dari seorang Naomi kali ini. Menghabisi hidup dari seorang Cima, Aul. Wow, itu barrier yang lagi-lagi menjadi sebuah masalah besar ya untuk pergerakan dari Cima. Gimana sekarang bakal coba untuk di counter initiate lagi, tapi nampaknya Falcon pun gak mau menanggapi peperangan yang langsung saja dibuka oleh Burn Express. Mereka langsung disiplin aja untuk mundur terlebih dahulu, mereset dulu, butuh lagi regen HP karena memang udah mulai terkikis juga dari team fight yang tadi baru saja terjadi. Dan di menit 15 item-itemnya udah hampir selesai nih Om. Benar, karena starter pack 2 ini udah selesai untuk Hesa sendiri. Dengan attack speed dia, Golden Staff, Corrosion, Demon Hunter Sword, bahkan dia punya Wind of Nature untuk jaga-jaga. Dan kalau kita bandingkan, memang tanpa adanya kehadiran Marksman untuk tim Falcon sendiri, Harit, di mana Haritnya punya Feather of Heaven, Concentrated, full item untuk Harit sendiri. Calamity bahkan ada, dia punya Calamity, dia punya Magic Shoes. Dia bisa mainin juga untuk cooldown time. Udah ada 20% loh cooldown time reduction. Betul, dia ada 35% magic damage dari Holy Crystal, ada true damage dari Calamity Reaper, dan Feather of Heaven udah jadi item yang ngasih damage bener-bener gede banget. Dan apalagi dari Feather of Heaven, kita tahu di mana dari Swift Crossbow-nya juga menjadi salah satu bahan. Jadi salah satu bisa menambahkan attack speed untuk Harit sendiri. Itu attack speed yang baru ya. Yang baru ya teman-teman ya. Dan apalagi dia punya lifesteal kan. Ya concentrated dari kan. Concentrated sendiri enggak cuma nambahin lifesteal. Dia juga nambahin dari HP-nya dia plus 400. Makanya dia sustain banget ya. Apalagi di saat zaman Force, apalagi dibantu sama Cold Altar makin susah lagi untuk ditumbangkan. Karena kita perlu lihat juga Hesa, ya kita tahu damage-nya besar, tapi dia single target. Dan untuk nginjir ke belakang tuh gampang banget sebenarnya buat Falcon. Tinggal manggil Ken-nya aja. Karena Ken datang di sini datang dengan posisi yang dia benar-benar fokus ngincer ke arah backline-nya. Dia nggak peduli sama depannya, dia nggak peduli sama D7, dia nggak peduli sama I am your ATM. Itu bakal jadi tugasnya Yellow Flash sebenarnya untuk nahan. Oke, tapi kita juga bisa melihat ya Lord yang ketiga by UBS Gold sudah muncul. Tapi kita dengan adanya Burn Express yang tersisa 2 base turret aja ini menjadi PR besar di mana wave minion di atas. Ini bakal coba untuk dibersihkan terlebih dahulu. Setup sudah dilakukan oleh teman-teman dari Falcon. Bakal coba untuk ditarik. Tapi dari Amur ATM mencoba untuk zoning out hall tersebut. Tertarik lagi dengan Shadow Stampede. Amur ATM jadi garda terdepan untuk Burn Express untuk saat ini. Tapi lihat, Watcher kena 2 orang disambut lagi. Dimana dia sebuah Zaman Fort dan juga Berbos Fighter. Tapi kali ini manipulation dibuka oleh seorang Siket. Ken-nya berfokus ke arah backline. Satu buah Tempest of Blade. Mencoba untuk menghadang Siket di area backline-nya. Namun ternyata pemain-pemain dari Falcon kali ini sudah terlihat low. Dan Ken, Immortality pecah dan tumbang kali ini. Tidak akan ada retribution untuk Falcon. Langsung gerak mundur. Sebentar Siket bakal coba untuk mengusir pemain-pemain dari Falcon. Dan harusnya Cima mulai datang kali ini. Steel cable yang connect ke arah seorang Zip. Tapi Zip masih punya Immortal. Mereka akan lebih berfokus untuk dapetin objektif Lord-nya. Karena nggak ada Ken. Sementara kali ini Taunting bakal coba terkonek kali ini pemain-pemain dari Falcon. Sementara Yellow Flash tumbang begitu saja. Dan ini akan menjadi Lord yang bisa diamankan oleh Burn. Lord slain by
by UBS. Ini take overlord yang bagus banget sih dari Burn X Flash ya. Yang mana nggak di reset, tapi kali ini peperangan nggak berhenti. Road manipulation juga udah mulai terbuka, membuat dari Falcon kali ini harus bergerak mundur terlebih dahulu. Harus mereset karena udah kehilangan 2 playernya, dan sekarang dari goldnya yang tadi kita lihat udah bergerak ke angka 4.000, ini udah mulai disusul lagi. Ke reset semuanya. Iya. Dan yes, dari Falcon tadi menurutku ya untuk tim fight-nya Ken, dia terlalu ke belakang sendirian. Dia berusaha untuk melakukan fight sendiri. Dan Terburu-buru ternyata sih kayaknya. ada 3 dan 4 bahkan tadi dari Burn yang udah siap-siap juga buat nungguin begitu selesai dari Tempest of Blade-nya. Iya, Tempest of Blade dibuka, Remote Manipulation-nya udah selesai, dan posisi dari Ken di sini immortalnya pecah, jadi mudah banget untuk ditumbangkan Ken-nya setelah ada satu Bullfight Crystal tadi dari seorang Siket. Dan kali ini tugas dari Falcon adalah mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Setelah team fight yang bisa dibilang cukup terburu-buru ya tadi dari Falcon, dari Ken sendiri. Nah ini dia, scan-nya yang kayaknya Oh, bakal wow. menculik lagi, tapi Ken masih bisa flinch poise ke arah tembok di depan base miliknya. Itu kalau dia tumbang lagi bakal jadi kerugian yang besar, dan kali ini Shadow Stampede connect ke arah seorang ATM yang cukup tanky untuk pemain-pemain dari Timber. Sementara Lord yang berhasil di-clear juga oleh Falcon, ini ngebuat pemain-pemain dari Falcon mereka harus berhati-hati karena Esta. Super Minion mulai masuk, tapi Naomi masuk kali ini Zaman dengan force. satu buah Remote Manipulation yang mulai dibuka, dan tapahannya bakal coba ditahan. Emior TM bakal menjadi korban pertama. Sikat juga akan jadi korban kedua, tapi Cima mulai datang kali ini. Karya backline-nya masih punya immortality, namun ternyata Justin tidak berhasil untuk ditumbangkan oleh seorang Cima kali ini. Falcon, mereka udah mulai ngasih inisiasi surprise sih. 3 player hilang dari Burn X Flash, membuat kali ini akankah ada one straight push. Karena wave minion juga sekarang udah mulai dikawal oleh teman-teman dari Falcon. Menuju ke arah satu base turret yang dimiliki di arah tengah, tapi Cima udah mulai hadir juga untuk langsung membersihkan. Tapi itu dia barrier yang menutup jalan pulang dari Cima, dan Tempest of Blade menghilangkan nyawa dari Cima. Dan kali ini lihat, Z7 mencoba untuk mendahulukan terlebih dahulu. Super Minion masih mencoba untuk menembus ke area base-nya, dan bahkan dari Ken. Kali ini Falcon mereka bakal berfokus di satu buka altar, dan Z7 kali ini akan tumbang dan wipe out didapatkan oleh Falcon. Game yang pasti bisa kita bilang terlama ya selama group stage di 20 menit. Jual beli serangan, sempat balik unggul dari Burn X Flash, tapi memang